Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan material bahan kulit untuk baju balap. Mesin beroda 2 dengan kecepatan rata-rata 161 km per jam di atas sirkuit berbelok dan berputar bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan dengan kecepatan setinggi itu, semahir apapun Anda berkendara, risiko untuk terjatuh ke atas aspal yang kasar dan panas tetaplah ada. Maka dari itu diciptakanlah pelindung bagi para pengendara agar dapat melindungi tubuh mereka saat berada di atas sirkuit. Setelan balap atau wearpack merupakan pakaian pelindung berbahan kulit yang didesain khusus untuk para pembalap. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain dari wearpack ini ya. Jika sedang tidak dikenakan, bentuk cuttingan dari setelan balap ini berbeda dari bentuk pakaian balap lain. Pola lengan dan kakinya terlihat lebih menekuk karena polanya didesain khusus menyesuaikan dengan posisi pengendara saat sedang berada di atas motor sport. Selanjutnya, ada satu bagian dari fitur desain wearpack ini yang cukup unik, yakni bagian punuk. Bagian punuk ini disebut juga dengan aerodynamic humps. Sesuai dengan namanya, punuk ini memberi fungsi aerodinamik bagi pengendara yang memakainya, yakni memperkecil hambatan udara saat pembalap melaju dengan kencang. Bagian ini dibuat dari bahan Kevlar dan dapat menyangga helm jika terjatuh. Bagian ini juga berfungsi untuk menaruh air minum agar pengendara tidak mengalami dehidrasi. Di dalam aerodynamic hump terdapat sensor dan prosesor yang dapat mengaktifkan airbags jika pengendara terjatuh. Nah, berbicara soal terjatuh, kita lihat dulu yuk cuplikan video berikut. Nah, gimana? Kuat kan bajunya? Kok bisa ya? Mengenai hal tersebut akan dibahas oleh rekan saya, Roza. Yang digunakan pada baju balap yaitu berasal dari serat protein, yakni kulit. Serat protein adalah serat alam yang berasal dari hewan. Nah, kulit apa sih yang biasanya digunakan dalam baju balap? Ada kulit bison, kulit kanguru, kulit domba, kulit rusa, dan kulit sapi. Dan umumnya yang dipilih adalah kulit sapi. Alasannya karena kulit sapi mudah ditemukan dibandingkan kulit lain. Yang kedua, perawatannya cukup mudah, cost efektif, dan bahannya yang tebal memberikan ketahanan abrasi yang sangat baik, dan kulit sapi tahan lama. Sehingga kulit sapi cocok digunakan untuk balapan di aspal. Saya menyebutkan bahwa kulit sapi memiliki ketahanan abrasi yang baik. Tapi dari mana saya tahu bahwa kulit sapi memiliki ketahanan abrasi yang baik? Nah, kita bisa ketahui itu dari lethal abrasion testing. Itu merupakan pengujian ketahanan abrasi terhadap sampel bahan kulit. Nah, bagaimana caranya? Dengan mesin khusus, tes abrasi sampel uji berputar dan digesekkan dengan permukaan amplas berulang kali dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita bahas proses pengolahan kulit sapi. Proses pengolahan kulit sapi atau disebut juga dengan penyamakan adalah proses memperbaiki karakteristik kulit yang labil menjadi stabil. Bagaimana sih proses pengolahan kulit sapi? Pada umumnya, proses pengolahan kulit sapi itu terbagi menjadi 5, yaitu tahap pertama, yaitu persiapan, di mana kulit akan diawetkan terlebih dahulu menggunakan garam selama beberapa hari. Tujuannya untuk menghilangkan pertumbuhan bakteri. Proses ini ada 2 cara, yang pertama penggaraman basah dan ada juga penggaraman kering. Kedua, tahap pre-tanning atau beam house. Tahap ini terdapat beberapa proses, yaitu ke-1, perendaman. Perendaman ini menggunakan air ber-pH netral dan bersuhu ruangan. Tujuannya untuk menghilangkan garam dan mengembalikan kadar air. Yang kedua, pengapuran. Tujuannya untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diperlukan, mengkondisikan kolagen pada kulit, dan pembengkakan kulit. Setelah itu masuk ke tahap flashing, kemudian scudding. Ketiga, pembuangan kapur. Tujuannya untuk menghilangkan kapur yang masih terikat ataupun tidak, agar kulit tidak menjadi keras, rapuh, dan juga berwarna gelap. Keempat, ada proses batting atau pengikisan protein. Kelima, pengasaman. Tujuannya untuk menghilangkan kapur yang tersisa dan noda-noda besi akibat Na2S. Masuk ke tahap ketiga, yaitu tanning. Dengan beberapa metode yang bisa dilakukan, antara lain. Nah, keempat, ada tahap pengelompokan berdasarkan mutu standar tertentu. Selanjutnya, ke tahap 5, dressing. Meliputi shaving, dyeing, retanning, setting, drying, dan juga trimming. Kemudian setelah itu masuk ke tahap finishing, tahap terakhir, tahap memperindah kulit sebelum produksi. Tersedia dalam jumlah banyak. Kulit sapi tersedia dalam jumlah banyak sehingga mudah ditemukan dibandingkan kulit lain. Yang kedua, kulit sapi memiliki harga yang murah dibandingkan kulit lain, tetapi memiliki karakteristik lebih baik dibandingkan kulit hewan lainnya. Yang terakhir, memiliki daya tahan yang baik terhadap air dan debu, sehingga cocok digunakan sebagai material baju balap. Teksturnya cenderung kaku pada awal digunakan sehingga terasa sedikit tidak nyaman. Dan yang kedua, warnanya mudah pudar jika banyak terpapar sinar UV.